Selamat pagi saudara-saudari semua yang di online, selamat pagi. Hari ini kita berhenti dari kitab Samuel, kembali membaca kitab Mazmur. Sesungguhnya kitab Samuel dengan Mazmur tidak bisa dipisahkan. Boleh dikatakan di kitab Samuel tentang Daud, tentang luar dalamnya kehidupan Daud, apa yang dia hadapi, kesusahannya, dan bagaimana dalam kesusahannya ia percaya pada Tuhan, dan Mazmur sebagai pemazmur, dan juga dalam doanya Daud, dalam kehidupan dalam Daud, dan terjadi di dalamnya orang ini bagaimana menanggapinya, bagaimana dia berdoa. Dan kita katakan Mazmur adalah puisi dari Daud, bukan orang yang menulis Mazmur ini untuk mengajar Daud berdoa, tetapi ini Mazmur ini dalam keadaan Daud, bagaimana dia menghadapi keadaan, bagaimana ia menghadapi Allah. Jadi pada saat kita kitab Samuel dan Mazmur bersamaan kita membacanya, kita akan melihat secara LD Daud yang dihadapinya dan tanggapan dalam dirinya, bagaimana dia untuk percaya pada Tuhan, bersandar pada Tuhan dan berdoa. Dan pada saat kita berkata kita belajar untuk berdoa, kita bukan belajar dari buku-buku doa. Buku-buku doa ini sesungguhnya pengalaman hidup kita. Di dalam keadaan kita, bagaimana kita menanggapi Tuhan dan mengikuti Tuhan, bagaimana kita berseru kepada Allah kita. Ini adalah doa kita. Dan doa bukan satu seperti doing terus-menerus. Berdoa adalah being kita, orang kita dalam keadaan kita. Adakah saya berpikir pada Allah? Adakah saya berseru pada Allah dan mengikuti Allah? Berdoa ditimbulkan dari latar belakang dalam kehidupan. Karena ada yang terjadi, maka ada doa. Kita selesai membaca kitab 1 Samuel, kita melihat Daud sebelum ia menjadi raja, apa yang ia hadapi, bagaimana ia berseru kepada Allah. Jadi kita membaca Mazmur, bagaimana Daud berdoa. Dan di 2 Samuel, Daud di situ telah menjadi raja, dan yang ia hadapi itu berbeda. Boleh dikatakan dia tidak ada lagi orang yang melawan dia, tidak ada musuh, bahkan Saul pun telah berlalu. Dan sesungguhnya orang yang menjadi lawannya sendiri adalah kehidupannya sendiri. Bagaimana seorang hidup terhadap Allah? Beri kekuasaan, beri dia kekayaan, maka sesungguhnya dia di batinnya itu akan timbul dalam keadaan yang demikian. Bagaimana dia berdoa? Kita di kitab Mazmur kita bisa membaca doa-doa ini. Dikatakan Daud membaca kitab doa-doa ini bukan ditulis untuk kita. Ada kalanya dia tidak terpikir kalau doa-doanya akan diumumkan untuk dibaca. Seperti Mazmur 50, dosa Daud setelah ia berzina. Di hadapan Allah ia berdoa. Doa yang dari sanubarinya. Tapi mengapa bisa dikumpulkan di Mazmur? Untuk memberi semangat bagi kita. Pada saat kita menghadapi
sanubari kita sesungguhnya, bagaimana kita mencari Allah. Doa-doa Daud sebagai menjadikan doa-doa kita. Boleh dikatakan raja yang akan datang nanti. Menjadikan doa bagi Israel yang diruntuhkan dan juga bagi generasi yang dipulihkan kembali, generasi baru setelah bait suci dibangunkan. Kita lihat Mazmur hari ini, Mazmur pasal 2. Kita lihat di pasal 1 dan pasal 2 juga tidak ada judulnya, tidak ada tertulis siapa yang menulis. Selalu 1 jilid ayat 1 sampai dengan 41. Setiap Mazmur dikatakan itu Mazmur Daud. Jadi di sini kita melihat itu perkumpulan puisi dari Daud. Dan sampai juga akan lakukan dari orang Lewi. Jilid 1 dan jilid 2 itu fokus kepada doanya Daud, Mazmurnya Daud. Tetapi mengapa pasal 1, pasal 2 tidak tertulis siapa penulisnya? Karena ialah penulis Mazmur itu. Pada saat ia mengumpulkan 148 pasal Mazmur, dijadikan itu menjadikan satu kumpulan Mazmur. Dia ingin bagaimana kita membaca Mazmur ini, bagaimana orang Lewi membaca Mazmur ini. Maka di pasal 1 dan 2 bagaimana dia menulis Mazmur ini dan menjadikan jilid-jilid dalam Mazmur. Di sini dikatakan ia berbahagialah untuk menunjukkan tujuannya. Penulis Mazmur pertama diawali dengan berbahagialah atau diberkatilah. Siapa orang yang diberkati? Yaitu orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang malam. Kita membaca Mazmur seperti Mazmurnya Tuhan, Tauratnya Tuhan. Sebab setiap kata kebanyakan dari Tuhan. Kalau kita merindukan, kita bisa merenungkannya siang dan malam, maka orang itu berbahagialah atau diberkatilah. Maka doa Daud menjadi doamu. Ini Mazmur pertama. Penulis Mazmur ini tujuannya dikatakan. Tujuannya. Mazmur pasal 2. Mazmur Mesias. Akhir itu diakhiri dengan berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepada orang yang diurapi Tuhan. Dan berbahagialah ini seperti sandwich digabungkan menjadi satu. Jadi seperti Mazmur 1 dan 2. Masih ada perjanjian lama yang perjanjian lama itu pasal 1 dan 2 itu menjadi satu. Dimulai dengan siang malam merenungkan Taurat Tuhan. Dan berbahagialah semua orang yang berlindung kepada orang yang diurapi Tuhan. Kepadanya orang yang diurapi Tuhan. Ada berapa bagian? Orang urapi Tuhan itu masih ada sebagai wakil dari Tuhan di bumi. Yang wakil Tuhan yang memerintah atas Israel dan bangsa-bangsa. Tuhan yang bersemayam di sorga. Yang diurapinya berkuasa bersemayam di tahtanya di bumi. Dia di situ memerintah rakyat. Apakah semua orang berlindung kepada Tuhan?
Hari ini kita baca bukan semua orang. Di awal di sini banyak sekali suara yang rusuh. Di situ banyak orang yang mereka perkara yang sia-sia. Bagi Hong Kong ini hal yang tidak asing. Setiap kota buka televisi di tempat restoran makan dan juga di Mongkok seperti tempat yang rusuh, banyak orang lalu lalang, dan juga keadaan di Causeway Bay. Tetapi bagi penulis Mazmur, ini bukan hanya mendengar suara rusuh, mereka bukan hanya mendengar perkara yang sia-sia, tetapi sesungguhnya mereka bermufakat untuk melawan orang yang diurapi Tuhan. Para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Banyak sekali di direktur CEO ingin diruntuhkan oleh pegawainya. Mereka ingin berproduksi memuaskan orang. Sesungguhnya di situ mereka melawan Tuhan dan orang yang diurapinya. Di dunia kebanyakan demikian melawan Tuhan dan yang diurapinya. Bagaimana kita tahu orang melawan Tuhan? Tuhan di surga dan yang diurapinya, yang diutus Allah, yang di bumi memerintah, wakil dari Tuhan, ialah yang diurapi. Apa yang dimaksud yang diurapi? Kita membaca kisah Saul dan kisah dari Daud. Mereka sungguh-sungguh diurapi dengan minyak. Urapan minyak ini bukan hanya curahan minyak. Lewat tindakan ini, Roh Allah ada turun pada mereka, orang-orang ini, berkuasa atas orang-orang ini. Dia punya kelebihan dalam program di dalamnya, mulai bekerja, mengajar hatinya bagaimana dengan setia mengikuti Tuhan, mengajar dia bagaimana berdoa dan mengenal kehendak Allah, dan mengajar dia sebagai orang yang diurapi identitas ini sebagai wakil Tuhan. Di perjanjian lama ada 3 orang yang diurapi ini. Raja seperti Daud atau imam besar seperti di Mazmur 133. Saudara hidup dengan akur seperti minyak yang dicurahkan di janggutnya Harun, di kepala imam besar, sampai ke meleleh sampai ke dari janggutnya sampai ke jubahnya, sampai kepada 12 penutup di dadanya. Imam besar menurut minyak urapan berdoa untuk umatnya. Orang yang diurapi, orang ketiga yang diurapi siapa? Yaitu Nabi. Roh Allah ada pada Nabi. Agar dia menerima penglihatan dan menyampaikan firman Tuhan. Pada saat mereka diurapi, mereka tahu dia punya misi dari Tuhan. Bukan hanya misi, ini juga doing. Roh Allah membantu kita untuk masuk dalam hubungan dengan Allah dan lebih erat lagi, sehingga hubungan kita ada hubungan yang benar. Ini adalah being kita. Sebelumnya sebelum Adam dan Hawa diciptakan, Allah lah yang memelihara atas bumi, yang dikatakan gambar Allah. Menurut gambar Allah, bukan ada gambaran Allah. Mereka adalah gambaran Allah, seperti di Taman Victoria.
yang duduk di tatanya, Ratu Victoria yang duduk di tatanya. Ini adalah patungnya Ratu Victoria. Dia mewakili pemerintahan Inggris terhadap Hong Kong. Dan keadaan demikian hanya seperti rupa, seperti pengurahan kekuasaan Adam dan Hawa sebagai wakil dari Tuhan untuk memelihara langit, burung di udara, ikan-ikan di laut, sampai di setiap zaman. Dan di Hong Kong, di perangko ada gambar kerajaan Inggris. Itu melambangkan kekuasaan di zaman itu. Adam dan Hawa juga menurut rupa Allah yang memelihara atas bumi. Tapi pada saat mereka berdosa, seketika mereka merasa malu. Dia menggunakan daun ara untuk membuat pakaian baginya. Kamu boleh bilang Roh Allah telah undur dari mereka. Yang mereka lihat itu merasa malu. Yang mereka ketemukan adalah dosanya sendiri. Sebelumnya Allah memerintahkan Allah untuk menguasai alam semesta ini. Dan Adam dan Hawa dan keturunannya berkembang biak memenuhi bumi dan memelihara atas bumi ini. Dan mengandalkan Roh Allah untuk memelihara Allah di bumi ini. Tetapi pada saat mereka berdosa, pemeliharaan jadi menyeleweng, sesama hubungan manusia mulai rusak. Sampai di zaman air bah, di zamannya Nuh, dikatakan rohku akan meninggalkan orang-orang yang memikirkan tentang kejahatan, dan umur manusia tidak akan lebih dari 120 tahun. Kemudian setelah air bah berlalu, diceritanya di Babel, bagaimana orang berkumpul untuk melawan Tuhan. Adat istiadat manusia melawan adat istiadat Allah. Dan kita kembali di Raja Mesias. Ini seharusnya semua orang harus ada hadirat Roh Allah, tetapi Roh Allah undur pada mereka. Tetapi orang masih tetap harus memelihara atas dunia ini. Apa yang harus dikerjakan mereka? Roh Allah hanya ada pada orang yang dipilihnya. Yang kita katakan tadi, raja, para raja, imam besar, nabi, mereka sebagai wakil dari Allah. Tetapi keadaan adat istiadat dunia melawan Allah. Mereka mau memutuskan yang merasa mereka terbelenggu, membuang tali-tali mereka karena tidak mau terikat. Manusia terus mencari kebebasan dan semakin kebebasan pribadi. Seluruh generasi mulai seperti zaman keegoisan. Tetapi dunia ini terus memberikan barang-barang ini. Dulu ingat waktu memakai HP, bunyinya hanya satu bunyi alamnya, tetapi semakin banyak sekarang. Dan juga di bus melihat orang-orang mencoba bunyi-bunyi ini untuk memberitahukan aku memiliki HP. Ingat kamu di zaman berapa? Di zaman itu orang memberikanmu, aku punya HP, kamu tidak punya. Mereka mulai menunjukkan bunyi alamnya. Sekarang tidak ada lagi orang yang berbuat demikian, sebab hal itu kebodohan. Sebab setiap orang memiliki bunyi alamnya sendiri, mulai secara pribadi.
kemasyarakatan keadaan mulai demikian menjadi zaman para pembeli. Pembeli adalah Allah, adalah Tuhan, merasa mampu membeli, merasa seperti Allah. Bagaimana dia untuk berbelanja pun boleh, apapun bisa. Manusia membuat Allahnya sendiri. Allah mulai melanggar pemerintahan Allah, raja-raja dunia, pembesar bermufakat melawan Tuhan dan orang yang diurapi dan memutuskan belenggu mereka. Satu paragraf yang pertama penuh dengan kerusuhan. Seperti iklan yang memproduk bermacam-macam produk. Bagi Allah hal itu adalah perkara yang sia-sia. Dan tahun berlalu dan ini pun akan berlalu. Seperti lagu-lagu pop, lagu-lagu ini pun akan berlalu dan tidak akan selamanya ada. Hanya pada waktu itu bersuka untuk mendengar. Dan saya masih tetap suka di lagu-lagu di zaman 60-an, 70-an. Seperti mengikuti. Tapi ini adalah perkara yang sia-sia. Kerusuhan bangsa-bangsa. Tema dari Mazmur. Orang yang diurapi, yang berlindung kepada Tuhan. Di bumi banyak sekali suara-suara, banyak kerusuhan dalam masyarakat. Semuanya bukan milik Allah. Kebiasaan masyarakat bermufakat untuk melawan Tuhan. Yang kita sebut itu adalah dunia. Dan ini konsep yang harus ada bagi orang Kristen. Jangan mengikuti dunia. Tapi ada orang yang bertanya, bukankah dunia ini Allah yang mencipta? Mengapa kita tidak mengikuti dunia? Apa yang dikatakan tentang dunia? Yaitu adat istiadat perkumpulan masyarakat yang terhadap dosa. Di situ terus berbuat dosa, membuat Allah sendiri, dan setiap orang boleh menjadi Allah. Setiap orang melawan Allah. Ini adalah masyarakat dunia, adat istiadat dunia yang dipenuhi orang-orang yang berdosa. Dan perkataan yang kedua yaitu mereka bermufakat untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Di belakang di situ ada 3 ayat tanggapannya, ayat 4 sampai dengan 6. Terlebih dahulu jawabannya, Dia yang bersemayam di surga, yaitu Allah yang bersemayam di surga. Di situ ada perkataan ayat 7, 8, 9 itu urapan orang yang diurapi. Karena mereka mau melawan Tuhan dan yang diurapi, terlebih dahulu Allah yang menanggapi. 7, 8, 9 itu tanggapan dari orang yang diurapi. 10, 11, 12 itu tanggapan siapa? Itu tidak dikatakan siapa. Nanti kita akan katakan lebih jelas. Orang di bumi bangsa-bangsa rusuh mereka perkara. Tetapi bagaimana dengan Tuhan? Dia yang bersemayam di sorga, Dia pasti akan tertawa. Dan kebiasaan ini seperti kuda putih melompat langsung lari. Orang membuat banyak perkara, bahkan ada orang dengan nyawanya
untuk dengan membayar harga dengan nyawanya untuk mengadakan kefufakan, tujuannya untuk melawan Tuhan. Dan apa yang dilakukan Tuhan di surga? Yang pertama, yaitu Dia akan tertawa. Manusia yang sementara bagaimana bisa melawan Allah yang kekal. Yang kedua, dikatakan Tuhan mengolok-olok mereka, bukan hanya tertawa. Tertawa di situ seperti meremehkan, karena Allah di dunia, Dia yang melihat segala hal di bumi. Orang meremehkan Dia, membuat banyak rencana, mereka perkara yang disia-sia. Ayat kelima, maka berkatalah Ia kepada mereka dalam murkanya untuk mengikatkan para raja ini, memperingati orang-orang yang bisa membawa pengaruh, orang-orang yang tidak kembali kepada Tuhan. Di sini banyak perkara tidak kita temukan. Mendadak bisa ada petir, seketika ada gempa dan gunung meletus. Di situ sesungguhnya itu isyarat Tuhan terhadap bumi. Manusia sangat lemah terhadap bencana alam ini. Tidak ada seorang pun yang sanggup menahannya. Pada saat ada murka, orang hanya melihat sendiri berapa kecilnya dan sungguh tidak berdaya. Ditambah lagi kekuatan dalam perkumpulan, tidak akan sanggup melawan Tuhan. Seperti di Hawaii, meletusnya gunung berapi, atau kebakaran di hutan, tempat yang terkenal ini. Banyak orang yang kehilangan kampung halaman dan keluarga. Dan kita melihat makin banyak bencana alam ini dan kebinatan. Dan sekarang lebih banyak lagi dan keadaan lebih besar dan kerusakannya semakin besar. Maka kita katakan Allah sedikit turun tangan. Allah menciptakan bumi ini, dunia ini agar bisa dengan tenang, bisa tentram, tetapi ada kalanya Allah bisa murka. Allah di surga bisa murka. Di situ bisa ada petir, bisa gempa bumi, bisa gunung meletus, atau tsunami. Juga karena manusia yang mengakibatkan bencana alam. Seperti di Asia, ada negara yang membuang air yang tercemar, yang air itu limbah yang membuat seluruh laut tercemar. Allah bersemayam di surga tertawa dan mengolok-olok mereka. Lagi dikatakan, Aku yang telah melantik Tuanku di Sion, gunungku yang kudus. Orang melihat seperti Allah tidak ada pemerintahan. Tetapi di Mazmur memberitahukan kita, di gunung Sion, Allah melantik rajanya, orang yang diurapinya. Dia melantik orang yang berwakil dari kekuasaannya, yaitu raja yang diurapi, yang bertahta di Sion. Dalam kehendak Allah, untuk melaksanakan kehendak Allah. Kemudian di yang ketiga, orang yang diurapi perkataannya, dikatakan dia 7-9, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan, bahwa Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Pertama kali kita membaca ayat ini bukan ayat yang demikian, karena kita orang Kristen dalam perjanjian baru,
Kita pun mulai dari membaca Perjanjian Baru, waktu Yesus naik dari langit, ada suara yang dari surga, inilah anakku yang yang aku berkenan kepadanya, dan mendengarlah padanya, ikutilah dia, dengarkanlah dia. Dan lagi pula Yesus waktu dia di atas gunung, dan ada suara yang berkata, ini adalah anakku yang dikasih. Yesus adalah orang yang kuurapi. Kamu harus perdengarkanlah dia. Keadaan Mazmur latar belakang dari ini, pada saat raja diurapi, pasti ada orang yang mengurapi, seperti para imam atau nabi. Samuel, pada saat minyak urapannya dicurahkan di kepala Saul atau di kepala Daud, dia bukan hanya melakukan sesuatu, tetapi saya percaya ini adalah kunci dari perkataannya. Raja ini, dia diurap sebagai anakku. Hari ini engkau telah kuperanakan pada hari ini. Pada sebelum minyak urapan dicurahkan kepalanya, dia belum menjadi anak Allah. Dia hanyalah anak Isai. Saul hanya salah satu dari suku Benyamin, anak dari salah satu suku Benyamin. Tapi pada saat minyak urapan dicurahkan di kepalanya, maka orang yang mengurapi akan deklarasikan demikian, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Hari ini kamu menjadi anakku, seperti menurut rupaku. Mulai hari ini kamu sebagai wakil dari aku untuk memerintah atas Israel. Bukan hanya perkataan orang yang diurapi ada hubungan erat dengan Tuhan, seperti di dalam kekalan, seperti anak Allah. Sesungguhnya Roh Allah yang menjadikan orang itu menjadi manusia baru. Seperti kita melihat Saul berbahasa roh, ada orang yang berkata, apakah dia salah seorang dari para nabi? Yang memperanakan, yaitu Roh Allah yang ada pada orang itu. Bukan hanya demikian, Allah berkata kepada orang yang diurapi, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Dia raja yang menerima milik pusaka, warisan milik pusaka. Kamu mintalah padaku sebagai raja yang diurapi. Kespesialannya apa? Yaitu harus bisa meminta atau berdoa pada Tuhan. Ini perbedaan antara Saul dan Daud. Walaupun Saul ada Roh Allah padanya, tetapi dia tidak dengan sungguh-sungguh untuk mencari Allah dan menghormati Allah. Dan juga kita sedikit melihat dia untuk berseru kepada Allah. Pada saat Samuel terlambat, dia sendiri mempersembahkan korban persembahan. Dia menggunakan keabaannya sendiri. Sesungguhnya dia bukan orang yang takut akan Tuhan. Tapi Daud, dia orang yang percaya pada Tuhan. Ini juga salah satu lambang dari Mesias. Roh Allah ada padanya sehingga dia menjadi manusia yang baru. Kemudian dia berseru kepada Tuhan. Ini salah satu lambang dari Mesias. Sesudah Daud, kemudian Raja Salomo pun diurapi sehingga ia menjadi raja atas Israel. Kamu ingat tentang Salomo? Ada dua hal, mungkin lebih lagi. Pertama, membangun bait suci.
Tapi bagi orang yang menulis sejarah ini, pembangunan bait suci ini bukan yang terpenting. Tahukah kamu apa yang terpenting? Yang terpenting adalah doa Salomo di bait suci. Tertulis di kitab 1 Raja-Raja pasal ke-8. Demikian doa Salomo. Dilihat orang bait suci ini sungguh besar. Apakah Tuhan bisa menampung engkau sehingga engkau bisa tinggal di sini? Apakah Tuhan tinggal di Fulai ini? Begitu besar langit dan bumi, bagaimana Tuhan bisa tinggal di bait suci perbuatan manusia? Ia berkata, sesungguhnya tempat ini adalah tempat berseru pada Tuhan atau berdoa pada Tuhan. Di situ Salomo membuat 7 seruan berdoa. Pada saat orang bersalah pada sesamanya, orang harus datang di sini untuk berdoa. Orang yang mengalahkan musuhnya, dia harus di hadapanmu untuk bertobat dan juga berdoa di sini. Yang ketiga, pada saat langit tidak menurunkan hujan, kamu merasa ini tanggung jawab siapa? Ini pasti tanggung jawab raja. Raja harus berdoa untuk kedamaian sejahtera. Ada zaman musim semi, musim hujan, demikian juga kerajaan di Cina. Tapi di sini Raja Salomo melihat tanggung jawabnya untuk mengajar para umatnya pada saat langit tidak menurunkan hujan. Kita harus bertobat dan di sini kita harus berdoa kepada Tuhan. Doa yang keempat, pada saat ada sampar dan bencana kelaparan, ada sakit penyakit, pada saat manusia bertobat di bait suci ini untuk berdoa. Doa yang kelima, semua bangsa-bangsa bisa datang di bait suci ini untuk mendekat pada Allah dan berdoa pada Tuhan. Jadi kita melihat dari struktur dari bait suci, ada tempat untuk bangsa-bangsa lain. Dia terpisah dengan orang Yahudi, tapi mereka boleh di sini untuk berseru pada Tuhan. Dan doa yang keenam, dalam nama Tuhan engkau yang berperang bagi orang Israel, dan mereka bisa bertempat ini untuk berdoa. Jadi Salomo mengutus para tentaranya untuk berperang. Kita bisa merenungkan dimulai dari doa di bait suci ini. Dan doa Salomo yang ketujuh, kamu melihat dia sangat seperti panglima yang besar. Dia tahu suatu hari Israel akan dibawa di pembuangan dan terpisah. Doanya, asal mereka mau bertobat, kita berdosa pada kamu, kita telah berbuat salah. Sekarang kita dengan perbuatan hati kita untuk menundukkanmu. Tetapi di sini bisa datang di bait suci ini untuk berdoa. Mohon engkau dari ruang kudusmu mendengar doa kami. Bait suci yang didirikan oleh Salomo, dan lagi yang Tuhan yang bersemayam di surga, mohon engkau mendengar doa kami di bait suci ini. Siapa orang yang diurapi? Yaitu orang yang berdoa. Dikatakan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusatmu, dan bumi akan menjadi kepunyaan. Saudara-saudari semua, kita juga memiliki milik pusaka. Bukan hanya kita diselamatkan secara pribadi, kita akan menjadi anak Allah untuk menerima ujung bumi menjadi kepunyaan kita. Kita bisa memiliki milik pusaka. Mintalah kepadaku, di mata Tuhan bangsa-bangsa pun
adalah milik Tuhan, dan kita juga menjadi bangsa di atas bangsa. Mintalah kepada Tuhan sebagai Mesias. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi dan meremukkan mereka dengan tembikar tukang periuk. Walaupun di ayat pertama dikatakan rusuh bangsa-bangsa atau reka-reka perkara, walaupun orang Kristen banyak tekanan dalam keadaan yang demikian, apa yang harus kita lakukan? Yaitu berseru pada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Ini adalah misi dari Mesias. Dan di sini saya akan memberitahu ada Mesias yang keempat. Raja, Nabi, Imam keempat, yaitu hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang seperti yang dikatakan di kitab Yesaya pasal 61, Roh Allah Tuhan ada padaku agar aku memberitakan tahun rahmat Tuhan, agar yang di penjara dibebaskan, yang terkurung kelepasan dari penjara. Dia orang-orang yang bawa misi, dia adalah Mesias, sebab Roh Allah ada pada mereka. Dia harus memulihkan seluruh bumi dan memulihkan sukacita di bumi, memulihkan sukacita Yerusalem. Tetapi pada saat Yesus menjadi yang diurapi, kamu ingat Kristus artinya yang diurapi. Mesias yaitu yang diurapi. Dia bukan hanya menerima Roh Kudus, dia juga membaptis dengan Roh Kudus. Maka kita sebut Kristen, yaitu Mesias kecil, yaitu Kristus kecil, yaitu Kristen. Dan misi dari Mesias bukan hanya menyembuhkan, yaitu untuk membentuk kehidupan, membangun kembali Yerusalem, bahkan dia dengan Roh Kudus untuk membaptis. Boleh dikatakan dia adalah Mesias dari atas Mesias. Dia bukan hanya menerima Roh Kudus, tetapi membaptis dengan Roh Kudus bagi orang yang percaya dan mengikutinya. Boleh menjadi Mesias, boleh menjadi Kristen, yaitu kamu dan aku hari ini. Bukan hanya kita percaya pada Yesus, tetapi kita juga menerima Roh Kudus dan juga menerima misi dari Mesias yang diutuskan. Berserulah pada Tuhan. Menurut kehendak Allah, perbuatlah demikian. Menjadi yang menguasai di atas segalanya, membawa orang semua kembali kepada Tuhan dan memulihkan pemeliharaan atas seluruh bumi. Dan terakhir atas 11 dan 12. Siapa yang berbicara di sini? Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Siapa yang berbicara ini? Di sini harus sadar mengapa menggunakan untuk rancangan untuk melawan Tuhan. Seharusnya kamu sekarang sadarlah untuk beribadah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut. Tuhan menjadi raja. Urapan yang diurapi Tuhan menjadi raja. Cium. Siapa ini? Yaitu anak yang kuperanakan hari ini, yaitu Raja Israel. Bangsa-bangsa harus bersandar kepadanya, berlindung kepadanya. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Dan hari kita melihat kita menjadi Mesias kecil karena kita menerima Roh Tuhan pada kita, dan juga kita menjadi anak-anak Allah yang menerima milik pusaka dari Tuhan. Bukan berarti kamu punya uang tis, kamu punya kaulon atau tempat-tempat ini, bukan demikian. Yaitu di dalam roh yang membawa pengaruh dan juga membawa segala sesuatu untuk kembali kepada Tuhan. Kalau kamu bertanya kepada aku bagaimana melakukannya,
yaitu Roh Allah akan mengajar kita untuk membedakan di dunia ini bagaimana yang milik Tuhan dan bukan milik Tuhan, dan kita sendiri untuk terus bertobat. Kita lahir dari bumi ini dan kita terpengaruh oleh adat istiadat bumi ini, tetapi Roh Allah memperbaharui kita sehingga kita menjadi anak Allah, dan kita harus menurut Roh Allah untuk berdoa. Yang ini Mazmur yang diterima oleh Daud, dia juga yang diurapi, dan juga di dalam segala kesusahan dia harus belajar bagaimana untuk percaya dan mengandalkan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Daud orang yang dipilih, kita pun orang yang dipilih. Mari kita memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya. Haleluya. Kami dipilih di antara segala bangsa menjadi kami dipilih, kami dipisahkan, dikuduskan agar segala kemuliaan kepadamu Tuhan.
Tuhan, kemuliaan kami kepadamu, segala kemuliaan keagungan bagimu. Kemuliaan ini dari Engkau, dan kemuliaan ini bukan kemuliaan dari kami yang bisa kami ambil. Tuhan, di saat ini kami memuji Engkau, kami dengan jiwa dan roh kami untuk memuji Engkau. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih, dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini pada saat ayat di Mazmur mengatakan, walaupun kita sebagai orang Kristen, tetapi ada kalanya banyak keegoisan dalam kita. Bahkan kita tidak meletakkan Tuhan di hadapan kita. Kita tidak sungguh-sungguh dalam mengikuti Tuhan. Di dalam ayat ini, Dia memberitahu kepada kita juga dengan demikian melawan Tuhan dan yang diurapinya. Apakah ini adalah kehidupan kita? Saat ini kita pejamkan mata. Roh Kudus, mohon Engkau menjamah kami setiap orang. Tuhan, terangilah kami, agar kami bisa lebih banyak lagi untuk mengoreksi diri sendiri saat yang tidak bisa tertuju padamu. Dan saat ini kami tidak dalam penghakiman, tapi saat ini adalah Roh Kudus yang bekerja agar kami dipulihkan dan lebih lagi mengenal kelemahan diri sendiri. Tuhan, mohon Engkau tolong kami di dalam setiap perkara. Apakah kami dalam menghadapi kesusahan, dalam kesulitan? Apakah kami bisa untuk berseru kepadamu? Bahkan kami merasa kalau dalam setiap perkara kami serahkan kepadamu, seperti tidak ada diri kami sendiri. Kami akan menjadi orang yang berkuasa atas diri sendiri. Mohon Tuhan, Engkau tolong kami agar kami lebih banyak lagi tahu sendiri seperti terikat. Kami tidak bebas. Yang mengikat kami sendiri adalah kehidupan kami sendiri. Sungguh-sungguh lawan kami adalah kehidupan kami sendiri, bukan serangan dari orang lain. Sesungguhnya dalam keadaan apa aku bisa lupa akan Tuhan? Dalam kekuasaan, dalam kesulitan, dalam perekonomian, atau hubungan. Kami tidak mau untuk merendahkan diri. Tuhan, saat ini ujilah kami, tolonglah kami. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk mengaku dosa. Di dalam kehidupan kami, dalam pikiran kami sungguh banyak akan suara dunia. Banyak sekali akan permufakan bangsa-bangsa lain. Dan juga mufakat dan perkara-perkara yang sia-sia. Dalam menghadapi pekerjaan, dalam lapangan kerja kami ingin mengikuti cara dunia. Tuhan, kami merasa kalau kami lambat sedikit, kami tidak
berkelompok dengan mereka dengan target dunia, maka kami akan ketinggalan dalam menghadapi mengajar anak-anak. Pada saat terus engkau berkata one way, tetapi di dalam hati kami banyak suara-suara dunia. Tuhan, kami melawan Engkau. Kami mulai ragu kepada Engkau. Apakah ini bisa? Apakah ini tidak merugikan? Tuhan, bahkan menghadapi dunia yang berseru akan bebas, merdeka, mempunyai kekuasaan sendiri. Banyak desas-desus kesusahan dalam perekonomian. Tuhan, kami mengaku bahwa di dalam kami banyak suara dunia. Tuhan, kami lupa kami adalah orang yang Engkau urapi. Bahkan kami lupa sesungguhnya Engkau yang memperanakan kami, menyediakan bagi kami, yang menuntun kami. Tuhan, kami mengaku, Tuhan, kami tidak mendengar Engkau. Bahkan Tuhan, pada saat atasan kami, ketua sel kami mengajar kami, Tuhan, di dalam hati seperti remuk. Seperti hal ini kami tidak bisa berjalan dalam jalan pohon kehidupan. Bahkan kami rasa kebenaran ini tidak bisa dipakai. Mohon Tuhan Engkau tolong kami. Mari bersama kita berdoa untuk diri kita. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Di dalam kita ada kekhawatiran suara dunia lebih besar dari Tuhan. Atau saudara yang di lapangan kerja, pada saat kamu mendengar, kamu mengaku pada Tuhan, kembali pada Tuhan, mengaku, Tuhan, aku punya desas-desus dunia. Hari ini aku mengaku semua ini adalah kesalahan, semua ini adalah sia-sia, dan semua ini adalah melawan Engkau. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau akan dosa-dosa kami. Kami berseru kepadamu, mohon Engkau untuk mengampuni kami. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Mohon Engkau ampunilah kami. Kami mengikuti dunia, kami tidak selaras pada Engkau. Tuhan, kami merasa benar sendiri, kami tidak selurus pada Engkau. Mohon Engkau ampuni kami. Mohon kami tidak selaras, integras dengan Engkau. Engkau ampuni kami. Banyak kala kami melawan Engkau. Walaupun kami mendengar suara mereka, tapi kami harus mencari bukti atau mencari tanda. Tuhan, mohon kami, karena kami tidak bisa mendengar, hati kami tidak ada pada Engkau. Tuhan, ampuni, masih banyak lagi hal-hal yang bersalah kepadamu. Tuhan, hari ini mohon pada saat mengatakan satu-satu perkara ini, Tuhan, Engkau ampuni kami. Ampunilah kami. Tolonglah kami. Tuhan, Engkau mengampuni kami. Tuhan yang bersemayam di sorga, kami datang di bait suci-Mu. Mohon Engkau mengampuni kami. Walaupun kami mengenal Engkau, tetapi kami berjalan dalam keegoisan, dalam konsep keegoisan. Kami melawan atasan. Kami ada kalanya melakukan menurut kesenangan kami sendiri. Kami menyeleweng, kami merasa berkat dan kebenaran ini apakah milik saya. Kami tidak percaya akan janji-Mu, tidak percaya akan kasih-Mu dilapangkan. Kami dalam arus ini, kami hidup di dunia, kami mau melawan di belakang, mengatakan, menggosip orang. Kami tidak bersandar pada Engkau. Pikiran kami sungguh rusak. Kami hanya mencari kepuasan dalam hawa nafsu kami sendiri. Kami merasa selalu harus ada dalam kesusahan. Kami selalu berkata, Tuhan, mengapa kesusahan ini ada datang pada kami? Di manakah Engkau? Seluruhnya kami tidak berseru pada dan kami selalu berjalan tidak tertuju padamu. Kami menganggap diri kami sebagai Tuhan. Ampunilah kesombongan kami, merasa benar sendiri. Hari ini Tuhan, kami kembali hari ini di dalam bait suci-Mu untuk kembali kepada Engkau. Hari ini kami bersalah kepada Engkau, bersalah kepada manusia. Kami berseru pada Engkau, mohon Engkau urapi kami sebagai anak
anak-Mu. Ini anugerah terbesar kepadamu. Kami memandang kasih karunia dan belas kasihan dari-Mu. Tuhan, Engkau berkata, orang yang diurapi adalah orang yang berseru padamu, orang yang bersandar padamu. Hari ini Tuhan, kami bukan hanya mengaku dosa, bahkan Tuhan kami berseru kepada Engkau. Kami percaya kepada Engkau di dalam kelemahan kami pada saat ketidaksanggupan kami. Tuhan, kami kembali untuk berseru kepadamu dan bersandar kepadamu sendiri, kepada dirimu. Dan kita kembali deklarasikan, saudara semua, mari kita deklarasikan kehidupanku, aku adalah orang yang berseru pada Tuhan, yang aku percaya bukan dunia, yang menolongku bukan dunia, tetapi yang menjadi sandaranku, menjadi kepercayaan adalah Tuhan yang di surga. Tuhan, Engkau adalah satu-satunya jalan keluar bagi kami. Tuhan, dalam kehidupan kami, dalam kesusahan kami berseru kepada Engkau. Ini adalah salah satunya jalan keluar bagi kami. Hari ini yang diurapi, akulah yang melantik, akulah mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, Tuhanku, Engkau. Hari ini mari kita bersama, yang diurapi berkata, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka dengan tembikar tukang periuk. Kita menggunakan langkah pertanyaan, kita staf gereja datang di depan, dan sebagai wakil orang yang diurapi, mengurapi saudara-saudari semua, dan saudara-saudari semua juga harus mendirikan dalam hatimu, aku orang yang diurapi Tuhan, dan aku bisa berdiri di hadapan Tuhan dan mencari seperti
yang tadi kita mengaku kelemahan kita, dosa-dosa kita, pada saat kamu datang ke depan, kamu kembali deklarasikan bahwa aku adalah anak Tuhan. Hari ini Tuhan telah memperanakan bagiku dan juga memberikan, minta kepada Tuhan maka akan diberikan ke bangsa-bangsa, akan diberikan kepadaku menjadi milik pusakaku dan ujung bumi menjadi kepunyaanku. Dan akan meremukkan musuhku dengan gada besi, memecahkan mereka dengan tembikar tukang peri. Tuhan, pada saat saudara-saudari kami, kita yang di online, kamu bisa dengan menggunakan halatiken. Tuhan, kami adalah imam kerajaan dan bangsa yang kudus. Tuhan, Engkau buanglah segala desas-desus di dalam bumi dalam hidup kami. Dalam saudara-saudari yang di online, Tuhan juga mengurapimu. Bersamaan waktu Tuhan mengurapimu. Tuhan, Engkau mengurapi kami, roh-Mu mengelilingi kami, ada pada kami setiap orang. Saudara semua, raih deklarasikanlah kemenangan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami tahu, Tuhan, kami adalah anak Allah, kami yang diurapi. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam segala hal, kami mau berlindung kepadamu. Engkau Tuhan dan Raja kami. Saudara semua, mari kita berdoa untuk Hong Kong. Dalam segala kesusahan, kita tahu hanya Tuhan jalan keluar bagi kita. Kita mau berlindung pada Tuhan. Kita deklarasikan roh Allah ada pada kita, ada di tengah-tengah kita.
Mari kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati urapan Mazmur pasal 2 ini ada pada kita setiap orang. Urapan Mesias ada pada kita semua orang. Kamu anak Allah, kamu dalam doamu sangat berkuasa, dan juga Allah yang di surga mendengarmu dan memberikan milik pusaka bagimu, dan juga memberikan keluargamu, dan di mana kamu berada doamu pasti akan didengar. Hong Kong, Cina, Indonesia, karena doamu pasti akan dinaikkan. Tuhan, saya mohon Engkau memberkati gerejamu. Kami adalah Mesiasmu. Mohon Engkau, rohmu dicurahkan kepada kami setiap hari, memenuhi kami menjadi orang pendoa, berjalan dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.